Halo pemirsa, langsung dari Studio 2 Adiak Channel Bursa Efek Indonesia. Saya Davidson Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, setelah melewati fase yang cukup berat, bisnis waralaba Indonesia mulai menunjukkan tajinya pada kuartal ketiga 2020, di mana omset penjualan sektor tersebut diprediksi dapat tumbuh sebesar 5 hingga 10%. Setelah melewati fase yang cukup berat di 2 kuartal pertama tahun ini, bisnis waralaba Indonesia mulai menunjukkan tajinya pada periode bulan Juli hingga September 2020, di mana omset penjualan sektor tersebut diprediksi dapat tumbuh sebesar 5 hingga 10%. Ketua Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia, Levita Supit, melaporkan bahwa wabah virus corona telah membuat omset penjualan bisnis waralaba mengalami penurunan lebih dari 20% secara tahunan, atau mencapai senilai 100 triliun rupiah pada semester 1 2020. Namun demikian, pihaknya menilai pemberian diskon secara besar-besaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam beberapa waktu terakhir diyakini dapat menjadi strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan penjualan industri sekaligus mengembalikan kembali minat belanja masyarakat hingga akhir tahun. Sebelumnya, para pengusaha juga memperoleh manfaat dari insentif usaha berupa subsidi gaji yang disalurkan oleh pemerintah mulai 27 Agustus lalu dengan didaftarkannya para pekerja sebagai penerima bantuan, di mana insentif ini meliputi biaya listrik serta pengurangan beban pajak iklan dan pajak penghasilan. Berbagai sumber, IDX Channel. Iya pemirsa, di Market Review sebelumnya kita sudah membahas beberapa sektor yang terdampak di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dari industri waralaba, di mana menguji daya tahan waralaba saat pandemi. Dan kita akan berbincang bersama dengan Ibu Levita Ginting Supit yang merupakan Komite Tetap Waralaba, Lisensi dan Kemitraan Kadin Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Levita, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Baik. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Baik, terima kasih Ibu Levita sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik, Ibu Levita, menguji daya tahan waralaba saat pandemi. Dan mengawali perbincangan kita, Ibu, sebenarnya bagaimana perkembangan terkini dari industri waralaba pasca pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini, Bu? Seperti kita ketahui bersama bahwa dampak daripada pandemik ini adalah berdampak ke semua bisnis, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Dan hal tersebut juga tentu berdampak dengan yang namanya bisnis waralaba. Karena bisnis waralaba ini kan ada mencakup F&B, jasa, pendidikan, dan yang lainnya. Tentu kena dampak juga, apalagi sejak awal dari pandemik di mana diberlakukannya penutupan seperti restoran-restoran, penutupan mal, perkantoran. Tentu itu berdampak dengan semua bisnis franchise yang berada di daerah tersebut. Ya, dari beberapa bisnis waralaba yang sudah Anda sebutkan tadi, Ibu Levita, ini sektor yang paling terdampak, Bu. Ya, tentu yang paling berdampak banget adalah sektor jasa dan wisata, ya. Kalau misalnya bisnis restoran, ya, atau kafe itu masih bisa buka pada saat ini, tapi seperti yang namanya bisnis jasa seperti spa, terus tempat-tempat wisata itu kan belum diizinkan buka hingga pada saat ini. Walaupun ada beberapa, tapi sepertinya masyarakat belum terlalu berani untuk datang ke tempat wisata seperti itu. Begitu juga untuk spa juga hingga pada saat ini bisnis spa masih belum boleh dibuka oleh pemerintah. Kalau seperti bisnis salon masih oke, walaupun dibatasin untuk tamu-tamu yang datang. Begitu juga untuk bisnis restoran, bisnis kafe, itu pun masih dibatasin 50%.
hanya yang boleh datang dari kursi yang disediakan, seperti itu. Baik, berbincang dari sektor dari industri waralaba yang paling terdampak, Ibu Levita. Tadi ada jasa, kemudian juga ada wisata. Kita ingin tahu lebih detail, seperti apa dampaknya terhadap industri waralaba untuk jasa dan wisata akibat dari pandemi. Kemudian Anda katakan tadi tutup, apakah ini terjadi juga PHK di sini, kerugian yang dialami juga seperti apa? Iya. Tentu ada terjadi PHK dan tentu adapun karyawan yang masuk terjadi pengurangan juga untuk gaji ya. Karena di saat bisnis tersebut tidak jalan, tentu tidak ada income. Tidak ada income untuk membayar kos yang harus dikeluarkan oleh bisnis tersebut setiap bulannya. Hingga pada saat ini tadi seperti saya katakan, salah satu contohnya adalah bisnis spa. Bisnis spa juga itu belum diperbolehkan buka, mengakibatkan tenaga kerja atau terapis yang berada di tempat bisnis itu tentu kan tidak bekerja sama sekali. Dan itu mengakibatkan perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji karyawan, sehingga terjadilah PHK. Walaupun PHK mungkin tidak semua, hanya sebagian tenaga kerja yang di PHK, seperti itu. Baik, tapi kalau kita lebih runut lagi, ini Bu Levita untuk jasa Anda katakan spa, kemudian juga wisata. Dari sisi lokasi, Bu, apakah ini juga terjadi untuk dari terdampak dari waralaba ini, spa di tempat wisata atau juga di secara keseluruhan di tempat-tempat umum lainnya juga mengalami hal yang sama, Ibu Levita? Ya, yang spa itu bukan hanya di tempat wisata ya, tapi di seluruh Indonesia seperti itu. Karena kan mengingat kalau bisnis spa itu kan langsung ya, bersentuhan langsung antara terapis dengan customer-nya. Jadi untuk bisnis tersebut yang ditutup tidak hanya untuk di daerah wisata, tapi di seluruh daerah Indonesia seperti itu. Jadi karena memang pemerintah kan membatasi untuk bisnis yang berhubungan langsung dengan customer. Sehingga diberlakukanlah untuk pada saat ini penutupan bisnis. Kita nggak tahu sampai berapa lama, tapi tentu dampaknya terapis atau tenaga kerja yang berada di bisnis tersebut tentu tidak bisa dipakai ya, sehingga mengakibatkan ya terjadinya PHK seperti itu. Baik, khusus untuk waralaba wisata, apakah mengalami dampak yang cukup signifikan juga, Ibu Levita? Ya, tentu yang signifikan sekali ya. Karena kalau bisnis yang lain memang mulai terjadi sejak bulan Juli kemarin kan udah mulai agak dibuka ya, mal-mal juga mulai dibuka. Nah itu kan berdampak baik untuk bisnis-bisnis yang berada di lokasi tersebut begitu. Tapi kalau untuk wisata ini kan belum terlalu, itu baru dibuka pun baru-baru ini dan sifatnya juga belum menyeluruh. Baik. Ya, sehingga kita juga bisa lihat di beberapa daerah kemarin juga ada terjadi demo ya, karena tempat wisata belum dibuka. Itu yang melakukan demo adalah para pekerja-pekerja yang bekerja di bisnis tersebut, gitu. Baik, Ibu Levita, menarik Ibu. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas untuk dari jenis industri waralaba lainnya seperti restoran, kemudian juga makanan. Anda katakan tadi ini tidak mengalami atau tidak seburuk seperti jasa dan wisata. Tapi seperti apa juga dampaknya terhadap sektor ini? Kemudian bagaimana strategi secara keseluruhan bagi industri waralaba Indonesia untuk tetap bertahan? Dan pemirsa, tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi.